Anies. Bagi saya, keyakinan saya Pak, Anies nggak bakal jadi presiden sampai mati. Itu keyakinan saya. Ada alat ukurnya. Bukan saya hanya neblak-neblak, saya punya alat ukurnya. Nggak bakal jadi presiden sampai mati. Cuma sayang kok Anda yang mengusung Anies. Seperti Anies itu segala-galanya yang terbaik. Anda deklarasi. Lah, setelah kejadian PP terus ke Anda nih, saya ada kekhawatiran Pak. Karena Anies sebelumnya ini sudah punya kasus di KPK. Kok Anda calonkan? Seperti di dunia ini tidak ada orang baik. Kenapa nggak cari orang yang bersih? Dari PP ke Anda mencalon Anies. Saya punya prasangka buruk terhadap Nasdem ini. Ini partai dagang-dagangan mungkin. Apa mungkin karena Anda, maaf loh Pak, saya nggak nuduh. Karena Anda sudah mendapat sesuatu, kan ini Pilpres ini kan. Pilpresnya banyak dana, nggak dari Anies saja. Anies kan boneka. Ada Amerika, ada JK, ada siapa-siapa. Mungkin banyak setoran masuk, Anda dibeli. Ini yang saya nggak mau. Kenapa? Kok penting-penting banget? Pak, kalau Anda bilang Anies terbaik, saya lebih mendukung Anda, Pak Surya Paloh. Anda yang terbaik kalau perlu mencalonkan presiden daripada Anies. Anda punya kendaraan, Anies nggak punya partai. Anda bisa coba-coba kalau Anda nggak mau pakai Anies. Lah, di sini Anda paksa Anies. Ada masalah di KPK. Saya punya prasangka negatif, Pak. Anda membackup Anies dari kasus KPK. Karena mungkin kalau katanya kalau sudah dicalonkan sebagai capres, nanti kalau KPK menetapkan tersangka akan dituduh negara mengkriminalisasi, negara ingin menjegal Anies. Ini yang bahaya fitnah, Pak. Bapak meredam untuk keadilan. Bapak ingin melawan tuh lembaga hukum KPK kalau sampai Bapak benar mencalonkan Anies karena hanya ingin mencegah Anies tidak tersangkakan kalau emang dia salah. Ini yang prasangka orang begitu. Tapi kalau itu lakukan Pak, berarti bagi saya Pak, Nasdem ini nggak beda dengan yang sok restorasi, sok membawa negara, tapi Anda akan membunuh hukum. Anda akan membela orang yang nggak benar. Anda akan mendukung orang yang korupsi. Kenapa Anda dukung Anies? Karena ada hasilnya. Coba kalau Anies orang biasa, Anda nggak teriak-teriak. Itu satu yang saya pertanyakan. Kedua, maksudnya apa Bapak? Segitu besar Bapak sampai nafsu. Yang tadi Bapak punya calon 3. Ada Andika, ada Ganjar. Kalau Bapak katakan yang terbaik, Anies, saya mau tanya Pak, 5 tahun Anies duduk Jakarta. Bandingin Pak dengan kinerja Jokowi dan Ahok. Bapak mau katakan baik Anies? Ya Bapak perlu berobat lah Pak. Bapak warga Jakarta. Saya Jakarta, saya melihat kalau dibanding Ahok dan Anies, ya bumi sama langit. Apa yang dikerjakan Anies? Sebagai pemimpin dia gagal. Semua janjinya amburadul. DP 0, 0. Normalisasi, naturalisasi 0. OKOC 0. Semuanya 0. Formula E yang digadang-gadang bukan janjinya membuang duit triliunan. Ada sekarang apa? Nguap, tidak ada manfaatnya. Kemana? Saya rakyat kecil, Pak. Bagi saya itu uang 1 juta itu berharga. Tapi ternyata pemimpin ini buang-buang duit seenaknya triliun. Ngecat jalan. Jakarta cuma Tamrin buat Formula E. Saya boleh bertanya, Pak. Apa jangan-jangan Formula ini juga terlibat di Nasdem? Kebetulan juga yang menjadi ketua pelaksananya juga dari Nasdem. Ini prasangka buruk negatif saya. Yang saya berharap Nasdem ini partai masa depan. Kok ini hari menunjukkan kekerdilan partai Nasdem yang mencederai kelompok-kelompok nasionalisme nih Pak. Kok Bapak usung orang yang lahir dari politik identitas agama? Yang sekarang ada yang bersilat lidah, orang Anda mengatakan politik identitas agama boleh. Jangan mencari pembenaran Pak. Ini tersesat, hancur negeri ini kalau terus ada politik identitas. Akan tercapik-capik ini nasionalisme. NKRI akan pecah. Ini harus dilawan, Pak. Jangan kompromi dengan politik identitas. Lah, dari kinerja aja Anies, nggak ada alat ukur mengatakan Anies pemimpin yang baik. Kok bisa Bapak katakan yang terbaik? Bapak pemimpin partai loh, Pak. Harusnya Bapak tuh berbicara sesuai dengan fakta dan harapan rakyat. Kalau begini caranya, Pak, andaikan saya ini orang Nasdem, lihat sikap Bapak kemarin, saya ngundurin diri, Pak. Kenapa? Ini prinsip sebagai bangsa Indonesia yang untuk mempertahankan NKRI. Saya tidak akan kompromi dengan politik identitas. Kok Bapak usung Anies? Lihat aja Pak, dari Anies tuh melahirkan apa? Kelompok radikal semua mendukung dia. Ini negeri ini Pak, kalau besok dipegang sama Anies, pecah NKRI ini Pak.
Mereka kelompok-kelompok radikal ini akan minta jatah, minta kedudukan. Akhirnya saling perang kita sesama beda agama, sama suku. Kelompok-kelompok itu teroris itu cuma deket Pak. Klan-klan Wahabi itu. Kok Bapak nggak melihat sekarang? Saya curiga, saya yakin Bapak tahu. Tapi kenapa kemarin Bapak ini bicara? Bukan Surya Paloh yang sebenarnya. Saya khawatir Pak, saya curiga Bapak dibeli. Buat apa Pak? Kan Bapak sering bicara restorasi. Membawa kebenaran Pak, nggak harus dengan harta. Kalau kita jujur, insya Allah Pak, Tuhan yang akan bela kita. Kita sampaikan aja, kalau nggak mampu, ya sudah. Tapi jangan kita mendukung orang yang batil Pak. Ada satu perkataan, diemnya orang benar, tapi tidak mendukung yang batil, itu sama aja pelaku batil. Dan mendapat 2 dosa. Mensetujui pelaku batil. Lah, saya sayangkan kok ini lahir dari Bapak. Itu aja mungkin omongan saya ini tidak ada niat kebencian. Saya hanya mengkritik Anies. Dan akhir kata, saya pastikan, saya keyakinan saya punya kepastian apa? Anies tidak akan sampai ke RI 1. Karena apa? Secara logikanya aja, fakta politik, Anies non-Jawa. Anies etnis Arab. Etnis paling minoritas di Indonesia. Itu aja. Selain itu juga dia nggak layak. Mungkin nanti ada Arab yang lebih baik atau Habib yang lebih baik yang mungkin layak didukung bangsa Indonesia. Tapi bukan untuk Anies. Terima kasih. Assalamualaikum.